Seperti yang tak jelaskan kemarin ya, kita ini kan sama-sama upaya. Pertama, kan mediasi sampai 3 kali panggilan ya. Pertama, memang kita yang datang. Terus yang kedua, kan kita juga di spare waktu itu, beberapa hari kan kita juga sempat meeting ya, untuk menentukan kapan Mbak Dina datang sama apa nanti yang jelas. Nah, pada waktu menunggu eh, berjalannya kita musyawarah ini, pihak penggugat mohon maaf ya podcast kemana-mana sehingga kami itu menyimpulkan apa ya, bikin gaduh lah istilahnya, Anda mengerucut ke perdamaian malah bikin apa suasana tidak enak. Jadi kita ya kita tunda untuk datang sambil musyawarah yang akhirnya ya sudah, kalau pihak penggugat masih tetap kayak gitu juga percuma musyawarah, akhirnya ya deadlock. Berarti bisa dibilang kemarin agak ada perdebatan dingin ya Bang ya dengan pihaknya Reza Bang. Ya ya gitu namanya mediasi ya, pertama kan ya kita periksa juga dulu keabsahannya masing-masing, surat kuasa juga kita sudah ngasih surat kuasa mediasi. Nah terus ya itu kita kan sudah susun rencana mau datangkan Mbak Jenada mestinya. Nah ternyata podcast kemana-mana itu bikin suasana makin gaduh, makin tidak enak. Ya kami bilang itu sebagai fitnah kemana-mana lah gitu. Malah Mbak Jenada yang WA terus ke siapa Resa ini ya Mas, beberapa kali WA kok dibales. WA-nya seperti apa Bang? Isinya Bang? Itu dari kapan Bang dia Mbak Denada itu nge-WA si hubungin si Resa Bang? Saat itu loh Mas, kalau sampai ingat pada saat mengunggah video pengakuan itu loh, bahwa Resa itu anaknya, sejak saat itu WA terus tiap hari nggak dibales. Berarti emang Berarti hingga apakah saat si ini nggak Resanya dibalas ya sendiri Bang? yang maksudnya Pak, berarti si Resanya sendiri ya yang tidak mau membalas pesan Denada gitu, padahal kan sudah diakui gitu. Emang ya, ibu sama anak ya pinginnya ini kan ketemu kan, pokok masalahnya kan di situ, supaya masalah ini cepat selesai, tidak jadi konsumsi publik yang semakin membosankan kalau saya. Itu masih ketemu gimana? Ini WA tidak dibalas-balas, terus ketemunya mau gimana? Iya Bang, maksudnya kan Reza ini kan posisi masih di Jakarta Bang. Reza menginginkan jika Denada ingin bertemu dengan dia, pas banget momennya dia lagi di Jakarta Bang. Mungkin seperti apa nih Bang? Apalagi kan kabarnya Mbak Denada ini masih stay di Singapura ya. Info dari manajernya Bang. Sudah pulang kok. Sudah pulang ya Bang? Pak Dinasal sudah pulang, dan kemarin-kemarin juga WA juga ke Resa, ada jawaban cuma waalaikumsalam gitu dok kan. Saya juga ada apa ini Resa ini kan harusnya cepat-cepat ketemu kan gitu, sesuai apa yang diomongkan. Lagi pula gini Mbak, Mas ya, ibarat anak mengetahui ibunya yang selama ini dia tidak ketahui, anggaplah ya, yang selama ini tidak ketemu kan harusnya pengen cepat-cepat ketemu sih. Lumrahnya anak, kita nolkan dulu ya pikirannya ya, jangan tendensi ya. Kita saya kasih ilustrasi kayak gitu tadi, anak mengetahui ibu yang selama ini bukan ibunya, terus ada kabar bahwa ibumu ini loh, apa yang dilakukan anak tersebut, pasti langsung mencari, baik bagaimanapun ibu itu salah. Mas, ini kan zaman juga modern ya, ibarat mencari ya gimana ya, oh di WA saja tidak balas ya Mas. Mindahin alatnya itu. Ya meskipun WA nggak dibalaskan, tapi kan namanya seorang ibu Bang, maksudnya si Resa ini kan sudah eh,
dikenal ya anaknya Denada gitu Bang, maksudnya setelah pengakuan dari kemarin gitu, maksud saya ada niatan kah dari Denada gitu langsung menemui si Resa gitu, meskipun chat tidak dibalas gitu Bang gitu, Ya, kalau apa lumrahnya melalui Mas, dari Bu Ratih gitu Bang, apa dari kuasa hukum? ini ini kalau lumrahnya tak kembali tak ulangi lagi ya. Ibarat anak kalau sudah mengetahui bahwa ibu yang asli ini loh, itu mesti langsung mencari sudah Mas. Sampaian kembalikan ke sampean sendiri. Ibu ini tadi apa ya, jahat, buruk apa, mesti pengen berusaha menasihati ibu atau gimana, minimal mencari, minimal menemui lah. Itulah kalau anak. Nah, Reza ini kan di WA ada dibalas. Kan ya aneh gitu. Tapi saya yakin kok, ini bukan sikap Reza sesungguhnya. Dan apa? Soalnya apa? Kalau masalah minta maaf Ibu Ratih, saya kurang tahu ya. Yang saya kedepankan ini masalah pokoknya dulu. Ini kan ke Rezanya ya. Saya ngeman betul hubungan ibu dan anak ini. Jadi semaksimal mungkin saya sarankan, ibaratnya Reza lihat saya ngomong, udahlah, mikir ke depan, yang belakang diperbaiki, yang salah-salah. Kalau kita melihat ke belakang terus, kapan majunya? Tapi si Bang, Reza izin Bang. Katanya Reza sendiri pernah ke rumahnya di Nanda selama 3 hari berturut-turut, nggak dibukain pintu dan nunggu di trotoar selama 3 jam, itu bener Bang? Katanya itu kan Mas ya. Kalau kita kan enggak mengetahui aslinya gimana. Makanya saya itu kalau bahas yang kemarin-kemarin, salah-salah kemarin itu apa ya? Aduh, enggak ada ini ya. Enggak ada manfaatnya lah. Udah, kita introspeksi diri, kita salah semua sudah. Makanya saya saran kepada Reza, cepat ketemui ibumu, WA ibumu balesan gitu. Mungkin terakhir ketemu di Nanda kapan Mas? Nanda dan Reza Mas? Kalau masalah ketemu, ya kurang tahu saya Mas ya. Soalnya gini Mas, untuk para prinsipal, masing-masing kan sudah punya nomor HP. Apalagi ini ibu dan anak sudah lama kok Mas sebetulnya. Diketahui juga sudah lama. Ya seharusnya yang langsung aja gitu. Kalau saya enggak maulah nuduh gitu ya. Cuman saya yakin kalau sikap Reza atau yang kita lihat ini, saya yakin bukan sikapnya Reza asli. Karena apa? Saya juga anak Mas ya. Saya punya ibu juga. Ibarat saya jadi Reza, ini tak kembalikan ke saya sendiri. Kejadian kemarin-kemarin, ya anggaplah itu memang jalannya saya, ibarat saya Reza ya. Ini sudah ketemu ibu, saya pengen ngabdi kepada ibu, jadi anak baik, bahkan saya kepingin memberi kepada ibu ini tadi. Kan ego Mas. Jadi Mbak Denada ini kan sudah upaya untuk menghubungi, di WA juga sudah masuk, bahkan pernah dibalas 1 kali waalaikumsalam gitu dok. Nah ini kan kita simpulkan, apa anak ini masih belum mau ketemu saya kan gitu sebagai ibu, apa masih benci kepada saya atau mungkin ada faktor lain kan gitu.